Tabi la ko ulo na Bapak Pikep kepikepan Toraja. Tabi la ko ulo na Toparenge, Tobara, siya na patulak. Tabi la ko Pekendoran, siya sang suluran masolonasang. Rumpun keluarga lantai tarampak kamasusan. Makarento temo si purung ki inde inan iate pira-pira sara tula di pogaukan yamatu papempisan na ibadah pemberkatan pati sola pemberkatan patane na situang dibuka tu acara katongkonan sola mangisi lantang te makarento temo. Jadi yang itu tu acara rangkaian acara tula di pokok temo ibadah dirangkaikan dengan pemberkatan peti jenazah orang tua kita yang kita kasihi Ibu almarhumah Esther Karoro. Setelah itu lah pemberkatan patane dako jong ditojong. Nah situang lah dibuka tu acara keluarga lantai tarampak kamasusan. Jadi yang itu tu acara-acara lah dipogokan lantai makarento temo. Nah acara sitaruna yang itu ibadah lana pimpin Bapak Pastor Pikep kepikepan Toraja. Kepada Pastor dipersilakan. Tabuka itu kapenumban makarento temo tapa penani lembar lagu nomor 1. Ku menyerahkan hidupku, Engkaulah Tuhan penerjang jalanku, Engkau penghibur hatiku yang remuk ketika meredup harapanku percayakan ku menyerahkan hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, para susur yang saya kasihi, selamat sore. Sore hari ini kita bersama berkumpul di pelataran rumah Tongkonan Rantai Duri di tempat ini untuk ibadah pemberkatan, membuka seluruh rangkaian upacara katongkonan kita di tempat ini, sekaligus doa atau ibadat mengisi lantang yang akan kita lanjutkan sebentar dengan pemberkatan patane dan peti jenazah almarhumah Esther Karoro. Kita menyadari sepenuhnya bahwa seluruh kehidupan kita ini bergantung pada Allah, bahkan juga di dalam situasi penderitaan karena berbagai akibat seperti suasana kedukaan seperti ini, kita tetap yakin bahwa Tuhan berada bersama dengan kita.
Atas dasar keyakinan seperti inilah ibu bapak saudara-saudari, kita membawa seluruh rencana rumpun keluarga di tempat ini di hadapan Tuhan, memohon agar kiranya Tuhan membukakan jalan upacara penguburan almarhumah Ibu Esther Karoro. Oleh karena itu, kita bersama menyatukan hati, pikiran kita semua, kita memohon agar kiranya Dia yang maha baik terus membimbing, mengantar kita, mendampingi rumpun keluarga untuk mempersiapkan melaksanakan upacara ini. Sekaligus juga kita mohon Tuhan untuk mendampingi rumpun keluarga, terutama yang akan datang dari berbagai tempat, agar kiranya mereka semua boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan bersama di dalam ibadat ini mengajak kita semua, meyakinkan kita semua bahwa perjalanan hidup kita ini di dalam situasi hidup susah gembira, bahkan kematian, Dia tetap ada bersama dengan kita. Kita ini adalah miliknya. Memohon pengampunannya agar kita layak merayakan perayaan iman kita ini, ibadat kita ini. Sekaligus kita mohon ampun untuk ibu yang kita kasih ini, almarhumah Esther Karoro, yang sudah mendahului kita, agar diampuni segala kekurangan kelemahan dosanya. Kita hening sejenak. Kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mencintai dan mengasihi kami dengan memberikan Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau menghadirkannya di tengah-tengah dunia agar Ia sendiri dapat mengalami situasi hidup kami manusia yang lemah dan rapuh ini, dan bangkit pada hari ketiga untuk mengantar kami bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Rumpun keluarga di tempat ini yang akan memulai seluruh rangkaian upacara katongkonan, berkatilah kami semua, berkatilah rumpun keluarga dan semua saja yang akan mengambil bagian boleh berlangsung dengan baik, dan pada akhirnya ibu yang kami kasih yang telah meninggal boleh kami hantarkan ke tempat pemakaman pataneh keluarga, agar kami boleh semakin mengarahkan hidup kami, santapan jiwa kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tak seorang pun di antara kita hidup bagi dirinya sendiri, dan tak seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Sebab kalau kita hidup bagi Tuhan, dan kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik dalam hidup maupun dalam mati, kita tetap milik Tuhan. Karena dengan maksud inilah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan bagi orang yang hidup maupun orang yang mati. Kita semua harus menghadap pengadilan Allah, sebab dalam kitab suci tertulis, Tuhan berfirman, sungguh semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku,
Jadi setiap orang di antara kita harus memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Lembar lagu nomor 2. Mangkamu misua Buddha Nabi arangi batu batangki deno upa angki turu tukada madatumi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Ia yang mengutus aku. Ia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku tidak ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Bapa menghendaki agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Para susur, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengarkan guru kita dulu atau orang tua kita itu mengajukan pertanyaan entah kepada anak-anak mereka atau peserta didik mereka, apa tujuan Anda hidup di dunia ini? Kalau kita tanyakan kepada murid-murid kita, apa tujuanmu bersekolah belajar? Mereka spontan akan menjawab apa? Supaya pintar, supaya pada akhirnya nanti boleh bekerja, dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya, apa tujuan Anda hidup di dunia ini? Itu gampang susah dijawab. Betul tidak? Iya, betul. Karena ini kan membutuhkan sebuah pendalaman, sebuah refleksi tentang arah dan orientasi hidup kita. Kemana hidup kita ini akan kita bawa? Ya, maka kita bicara titik awal dan titik akhir. Itulah kehidupan, awal hidup kita maupun akhir hidup kita. Kalau kita kembali kepada pertanyaan apa tujuan Anda hidup di dunia ini, ya toh kita bisa memberikan banyak jawaban. Tetapi dari sudut pandang Kristiani, dengan setia taat kepada Allah semasa hidupnya sampai akhir hidupnya, itu meninggalkan banyak pesan, tulisan dan permenungan serta refleksi hidup mereka. Dan mereka mengatakan, tujuan kita hidup di dunia ini yaitu untuk memuliakan Tuhan. Ya, mungkin tidak banyak dari kita yang hadir itu sampai pada jawaban seperti itu. Jadi kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak hanya di dalam tutur kata, tetapi di dalam seluruh peristiwa hidup kita.
Sehingga apa? Hidup kita kemudian menjadi hidup yang penuh berkat. Hidup kita kemudian berbuah, dan buahnya itu dapat dirasakan, dialami oleh orang-orang sekitar kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita merenungkan pertanyaan tadi dan mencoba memberikan tanggapan, jawaban atasnya, supaya apa yang dikatakan di dalam Injil, di dalam bacaan kita yang pertama tadi, itu mendapatkan pendasarannya di dalam sabdanya, di dalam firmannya. Di dalam bacaan kita yang pertama tadi dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menegaskan, tak seorang pun di antara kita hidup bagi dirinya sendiri, dan tak seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Anak kecil karena hidup dengan dirinya sendiri, dia akan menyimpan 4 kue itu. Betul? Tantenya katakan, satu kasih kakakmu, satu kasih adikmu, kasih temanmu. Pasti katakan geleng-geleng kepala, tidak mau. Ya, itu contoh kecil. Mau mengatakan bahwa di dalam hidup ini seringkali kita berlaku demikian. Berkat yang kita terima dalam berbagai bentuk itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita semua yang telah percaya kepada Kristus meyakini bahwa Kristus telah memberikan seluruh hidupnya bagi manusia, bagi kita semua. Bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk meneruskan berkatnya, kebaikannya itu bagi sesama. Maka juga kita akan meyakini bahwa apa yang dikata Rasul Paulus dalam teks kita ini, bahwa tak seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Amin. Iya. Kalau semasa hidup kita bagaikan pohon, ya, kita bagaikan ranting yang menyatu pada pohon kehidupan, yakni Yesus. Kita menerima berkat Yesus di dalam hidup kita dalam berbagai bentuk. Kita menghasilkan banyak buah di dalam kehidupan ini. Hidup kita dengan sesama itu baik. Relasi hubungan kita dengan Allah itu baik. Di dalam iman kita yakini bahwa dia tidak akan kemana-mana pada akhir hidupnya, tetapi kembali kepada Allah, Sang Penciptanya. Maka selanjutnya dikatakan oleh Rasul Paulus, dia memberikan kesimpulan, kalau kita hidup bagi Tuhan, dan kalau kita mati kita bagi Tuhan. Jadi baik dalam hidup maupun dalam mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, itu luar biasa kan sabda ini. Kita tidak akan kemana-mana. Ya. Semasa hidup kita di dunia ini, di dalam berbagai tugas tanggung jawab, kita laksanakan semua dengan baik, dalam kesadaran kesatuan penuh dengan Tuhan. Kita membawa segalanya di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Setiap hari memohon berkat-Nya, setiap hari kita mendekatkan diri kepadanya. Maka ketika kita mati, kita tetap milik Tuhan. Bukan milik iblis, tetapi milik Tuhan. Artinya surga yang kita dambakan, yang kita perjuangkan, yang kita harapkan itu semasa hidup kita di dunia ini, itu tidak akan kemana-mana. Itu akan menjadi milik kita, dan Tuhan akan menganugerahkannya kepada kita semua. Dan apa yang kita renungkan ini seturut bacaan Injil, dikatakan oleh Yesus sendiri, dia memberikan jaminan, kepastian akan arah dan akhir hidup kita. Dia berkata, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan ku tolak, melainkan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini kata-kata penghiburan, ini kata jaminan, kepastian
yang Tuhan berikan kepada kita semua menjadi warta penghiburan bagi keluarga yang berduka. Maka pada Allah tidak ada lagi selain bahwa Ia telah memberikan putranya, memberikan segala-galanya untuk kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya kemudian bagaimana kita mencoba menanggapi, menghidupi sabdanya ini di dalam kehidupan ini. Ya, bagi saya tentu kita semua tidak ada cara lain, saudara-saudari, selain kita menyadari akan panggilan hidup kita, bahwa sebagai orang beriman kita dipanggil untuk memuliakan Allah, untuk bersyukur pada Allah atas segala kebaikan dan kemurahan hatinya, dan menjadikan hidup kita sebagai perpanjangan tangan kebaikan, rahmat dan berkat Allah di dalam hidup ini. Kalau kita menyampingkan tujuan hidup seperti ini, saudara-saudari, maka kita akan kehilangan orientasi. Kita harus setia pada jalur orientasi seperti ini supaya apa? Betul hidup kita ini menjadi berkat, menjadi tanda kesaksian kebaikan Allah bagi sesama di dalam hidup ini. Maka tidak ada alasan bagi kita orang-orang Kristiani untuk bersedih, untuk cemas. Karena Tuhan telah memberikan jaminan, kepastian akan sabdanya, akan arah dan tujuan hidup kita. Semua ini akan membuat kita akan semakin bersemangat. Kita akan berlomba-lomba pada hal-hal, melaksanakan hal-hal yang baik, yang positif di dalam hidup ini. Berusaha untuk terus melakukan apa yang baik, ya, apa yang terbaik bagi hidup kita bersama. Nah, kalau kita semua ya, menyadari hal ini, maka hidup kita ini akan menjadi ringan. Kita akan merasakan bahwa berkat Allah itu terus tercurah, karena kita saling peduli satu dengan yang lain. Ya, di mana-mana untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan upacara ketongkonan seperti ini. Ya, kalau ini hanya dikerjakan oleh keluarga, pasti mereka tidak bisa. Silakan kepada Bapa yang Maha Kuasa, Dari situ yang akan datang mengakhiri orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa permohonan kita untuk semua gembala gereja, supaya ajaran iman yang mereka wartakan, mereka amalkan juga dalam perbuatan. Marilah kita mohon untuk semua saudara-saudari kita yang tertimpa segala macam kesusahan dan penderitaan. Ibu almarhumah Esther Karoro yang telah meninggal dunia, semoga Allah yang Maha Baik, Maha Rahim mengampuni segala kelemahan dan kekurangannya, menerima dia di dalam kemuliaan surgawi. Di tempat ini dan terutama rumpun keluarga yang akan datang dari berbagai tempat dan mengambil bagian di dalam hari-hari upacara ketongkonan di tempat ini. Semoga oleh daya amanah yang diberikan oleh keluarga demi melancarkan seluruh kegiatan di tempat ini. Bagaimana sebab kami memohonnya dalam nama Yesus Kristus Putra Tuhan kami, ini dan memberkati peti jenazah, salib lilin, lalu juga pendupaan, kemudian air suci. Setelah turun dari atas, ya lagu tetap jalan, itu lalu kami menuju Patane, memberkati Patane. Kalau lagunya sudah selesai, boleh dilanjutkan dengan doa Salam Maria 10 kali pun, kalau tidak itu masih bisa dilanjutkan dengan lagu yang lain, supaya kita tetap fokus pada doa kita ini. Demikian.
Kita almarhumah Esther Karoro yang telah meninggal dunia, yang akan diistirahatkan di dalam peti ini. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, di dalam ibadat ini kami mohon sudilah Engkau memberkati peti ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang akan menjadi tempat pembaringan saudari ibu kami yang terkasih Esther Karoro yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, sehingga saudari kami yang telah Kau panggil dapat beristirahat dalam damai-Mu, demi kesesuhan pengantara kami. Amin. Engkau telah memanggil dari tengah-tengah kehidupan kami ibu nenek kami yang terkasih Esther Karoro. Dia adalah hamba putri kesayangan-Mu yang telah menerima Kristus sebagai penyelamatnya. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya dan membaktikan hidupnya bagi kemuliaan keharuman nama-Mu di dalam tugas pengabdiannya di tengah keluarga dan masyarakat serta gereja. Maka dengan rendah hati ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atasnya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga Engkau menguduskan jenazahnya agar dia senantiasa layak masuk dalam kemuliaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bersama memohon berkat Tuhan atas patane keluarga Nek Karoro ini. Semoga menjadi tempat yang damai, tentram mengantar setiap keluarga yang dimakamkan, terutama untuk Ibu Esther Karoro yang sudah mendahului kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan rahmat berkat-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu. Kami telah diselamatkan berkat pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat kasih pendampingan-Mu, Engkau telah mendampingi menyertai rumpun keluarga di dalam pembangunan patane keluarga Nek Karoro di tempat ini. Sore ini kami memohon berkat-Mu atasnya, agar tempat ini menjadi tempat yang damai, penuh rahmat berkat bagi siapapun
bagi ibu yang kami kasih Ester Karoro yang akan dimakamkan di tempat ini. Maka dengan rendah hati ya Tuhan kami mohon berkat-Mu atasnya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga damai berkat-Mu turun atas tempat ini, dan semua yang beristirahat di tempat ini boleh menikmati damai kekal untuk selanjutnya hidup bersama dengan Dikau dalam kerajaan surga demi kesusuhan pengantara kami. Amin. Amin. Ke kanan. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami orang-orang pilihan-Mu kelak boleh menikmati hidup damai abadi di surga. Sebab Putra-Mu bersabda, semua orang yang diberikan kepadaku akan datang kepadaku. Itulah sebabnya ya Bapa, pada kesempatan sore hari ini kami membawa seluruh doa permohonan rumpun keluarga kami semua yang berduka untuk keselamatan hamba-Mu Ibu Ester Karoro yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Kami telah melaksanakan beberapa rangkaian. Semoga segala sesuatu yang telah kami bawa di hadapan-Mu ini Kau berkati dan Kau sempurnakan, sehingga berkat-Nya melimpah bagi rumpun keluarga dan bagi kami semua. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Turunlah berkat Tuhan yang melimpah bagi saudara-saudara sekalian, rumpun keluarga, baik yang ada di kampung halaman ini, agar dibimbing, diteguhkanlah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, ibadat kita ini sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin. Sebagai Bunda yang kudus, oh ingatlah ya Bundaku, oh ingatlah ya Bunda.
doakan kami anakmu. Seperti sinar hatimu, oh ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu, oh ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Jikalau jatuh dalam dosa dan padam sinar jiwaku, semoga kami kau antarkan kepada Yesus Putramu. Oh ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Ibadah kita pada kesempatan sore hari ini dan mewakili seluruh Dewan Pastoral, pengurus Dewan Pastoral Stasi Hati Kudus Yesus Mariali, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Pikep Toraja yang berkenan memimpin ibadat pada kesempatan sore hari ini. Doa dan harapan kami semoga Bapak Pastor senantiasa mendapat karunia dan berkat yang melimpah dari Tuhan dalam tugas dan pelayanan Bapak Pastor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita, acara kita pada kesempatan sore hari ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada keluarga. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Semoga firman-Mu ini menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami, guna kami pakai untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, di depan kami tersedia makanan dan minuman. Sebelum kami satukan dengan tubuh kami ya Bapa, berkati makanan ini, agar dari dalamnya kami peroleh kekuatan baru, guna kami pakai untuk melanjutkan ke seluruh kegiatan kami, terlebih untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di dalam surga, ini doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.